Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengulik soal, saya akan membahas soal yang sudah dikerjakan kemarin. Soal ini terkait dengan konsep biaya produksi. Oke, sebelum masuk ke situ, yang pertama yang ingin saya sampaikan, konsep biaya produksi sudah dipelajari pada semester yang lalu. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa kalau kita berbicara tentang biaya produksi, maka kita sedang membicarakan tentang perusahaan manufaktur. Oke ya, itu diingat lagi. Kenapa kita membicarakan perusahaan manufaktur? Karena kita sedang membicarakan, sedang membahas, sedang mempelajari akuntansi biaya atau cost accounting. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biaya produksi sudah kalian pelajari pada semester yang lalu. Kemudian tujuan saya menyajikan soal ini dan kemudian mengulas atau membahasnya adalah tak lain tak bukan untuk memberikan panduan bagaimana sih cara menjawab soal yang bagus. Bagaimana sih cara mengerjakan soal dengan sistematis, dengan rapi, dengan komprehensif, dan tentunya yang penting harus betul. Ya, itu. Lalu gimana sih cara menjawab soal yang baik, cara mengerjakan soal yang baik? Oke. Jadi kalau kita dihadapkan pada satu soal, di sini maksudnya adalah soal pelajaran ya atau soal mata kuliah. Oke, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, yang harus kalian cari, kalian dapatkan dan kalian identifikasi. Yang pertama adalah kalian lihat apa sih hal-hal atau indikator atau variabel yang diketahui di dalam soal tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pahami apa yang ditanya, apa yang dikehendaki oleh si soal ini. Yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kalian mulai menjawab berdasarkan pemahaman, berdasarkan konsep yang sudah kalian pahami, yang sudah kalian kuasai. Oke ya? Oke, itu 3 hal yang harus kalian pahami dalam rangka mengerjakan soal. Nah terus kalau mengerjakan soal itu janganlah kalau soalnya itu bentuknya bentuk kasus atau problem atau case, kemudian kalian langsung menjawabnya dengan menuliskan jawabannya to the point, straight to the point. Misalkan jawabannya 500.000, ya langsung tulis 500.000. Jangan seperti itu. Itu tidak baik. Itu tidak mencerminkan jejak, tidak mencerminkan bahwasanya kalian itu manusia yang terpelajar, orang yang terdidik, yang sudah paham konsep. Jangan seperti itu. Terus gimana dong? Kalian harus menjawabnya step by step secara komprehensif sehingga orang awam pun yang membaca tulisan kalian, yang membaca, memahami jawaban kalian itu akan paham sebenarnya apa sih yang ditulis oleh orang ini, sebenarnya apa sih yang dibahas oleh orang ini. Itu ya. Oke, kita akan mulai. Langkah yang pertama, pahami dulu soalnya. Oke, di sini soalnya membahas mengenai PT ABC dan di soal ini juga diutarakan, dituliskan beberapa hal terkait dengan biaya dan juga beberapa item yang ada di income statement atau laporan laba rugi. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi dalam satu masa atau satu periode ini PT ABC memiliki prime cost 110.000, kemudian total production cost-nya 150.000, lantas biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung, ingat, biaya tidak langsung itu bukan factory overhead. Biaya tidak langsung atau indirect cost itu ada 2. Ada yang bersifat manufacturing dan ada yang bersifat non manufacturing, sehingga ada indirect manufacturing cost. Nah inilah yang disebut sebagai FOH. Dan yang kedua ada indirect cost. Nah ini bukan biaya produksi, bukan factory overhead. Oke, biaya tidak langsung atau indirect cost-nya terdiri dari indirect material, kemudian indirect labor,
terus depreciation untuk bangunan toko, lantas depreciation untuk factory equipment, peralatan atas pabrik. Dan juga ada beberapa biaya lainnya lagi, tapi tidak disebutkan di soal ini. Dan diketahui pula bahwasanya perbandingan antara direct labor dibanding dengan factory overhead-nya adalah 3:2. Oke, kemudian disajikan pula di sini ada kuantitas barang yang diproduksi, kemudian kuantitas barang yang terjual. Ingat, barang yang diproduksi jumlahnya itu tidak sama, tidak harus selalu sama dengan barang yang dijual. Ingat ya, beda antara barang yang diproduksi dengan barang yang dijual. Diproduksi belum tentu kemudian laku dijual. Dan ada pula diketahui barang yang sudah jadi, ya, finished goods yang masih tersisa. Yang masih tersisa artinya belum terjual. Nah, kemudian diketahui pula mengenai barang dalam proses pengerjaan atau WIP, work in process. Dan ada juga diketahui WIP-nya, WIP awal dan WIP akhir. Lantas ada saldo awal barang jadi sebesar 16.000. Ingat, ini ada satuannya unit, yang ini satuannya unit, dan ada yang satuannya itu rupiah. Jadi kalau kita melihat fisik barang, itu ada dua hal yang bisa kita ulik atau bisa kita ketahui. Yang pertama adalah fisik barangnya, satuannya unit. Yang kedua adalah nilai barangnya, satuannya mata uang. Terserah mau menggunakan rupiah atau dolar atau yuan atau apalah gitu ya. Oke. Dan kemudian diketahui pula mengenai gross profit ratio. Gross profit ratio itu adalah gross profit dibagi dengan sales revenue. Oke, itu yang pertama yang kita harus pahami. Oh, soal ini ada beberapa hal yang harus kita tangkap dan kita ketahui sebagai bahan untuk mengerjakannya. Nah, pengetahuan kita setelah kita membaca soal ini, kita rangkum dalam satu part tersendiri. Oke, seperti yang sudah saya kerjakan, saya tuliskan di sini. Saya kasih nama, judulnya adalah yang diketahui. Oke, yang diketahui. Jadi setelah kita membaca soal tadi itu yang agak panjang tadi itu, kita summary-kan, kita rangkum. Oh, ternyata yang diketahui adalah pertama, prime cost PC sebesar 110.000. Kemudian total manufacturing cost sebesar 150.000. Lalu indirect material 10.000, indirect labornya 5.000, depreciation expense untuk toko store sebesar 8.000, kemudian depreciation of equipment, equipmentnya equipment factory, bukan office, bukan store, sebesar 12.000. Yang harus kalian perhatikan adalah, ingat bahwa di sini toko itu bukan pabrik. Toko itu setelah barangnya selesai barulah dijual, dipajang di etalase toko. Sehingga store itu bukan, toko itu bukan bagian dari biaya produksi, bukan bagian dari manufacturing cost, sehingga ini nanti tidak akan kita pakai dalam perhitungan biaya produksi. Oke ya. Kemudian ada tadi direct labor dibanding dengan FOH, factory overhead, adalah 3:2. Lalu ada QP. QP itu adalah quantity produced, yaitu jumlah barang yang diproduksi, ada 750 unit. Kemudian QS itu quantity sold, jumlahnya ada 800 unit. Lalu ada finished good ending, saldo akhir atas barang selesai, barang jadi yang belum laku terjual sebanyak 50 unit. Diketahui pula tadi di soal ada work in process awal, work in process beginning, nilainya 10.000. Kemudian work in process ending, nilainya 40.000. Finished goods beginning, nilainya 16.000. Total sales revenue pada periode ini adalah 160.000. Dan gross profit ratio sebesar 20%.
Oke, itu part yang pertama, yaitu biasakan menuliskan hal-hal yang diketahui. Kalau dalam praktek real dalam kehidupan, artinya kalau kita sedang menghadapi solusi atau masalah, maka kita identifikasi hal-hal apa sih masalahnya, ini berbicara tentang apa sih, gitu ya. Setelah itu baru kita berpikir untuk next step-nya, cari solusinya. Oke, sebelum itu, kemudian sebelum kita cari solusinya, step yang kedua, setelah kita tadi menuliskan, mengidentifikasi hal-hal apa yang diketahui, indikator variabel apa yang diketahui di soal, maka tahapan yang kedua tadi adalah kita pahami yang dikehendaki, yang dimaui, yang ditanya oleh si soal itu apa. Oke, kita lihat lagi soalnya. Ada beberapa item pertanyaan, ada 9 pertanyaan, mulai dari nomor 6 sampai dengan nomor 13. Yang pertama ditanya berapa direct labor cost-nya atau DL-nya. Kemudian yang kedua ini ditanya tentang FOH-nya. Nomor 8 atau yang ketiga ditanya tentang total nilai barang yang selesai diproses. Nilai barang yang selesai diproses itu maksudnya adalah cost of goods manufactured, atau bahasa Indonesianya adalah harga pokok produksi, bukan harga pokok penjualan ya. Kalau harga pokok penjualan itu cost of goods sold. Oke, kemudian berapakah total nilai barang yang terjual? Nah, nilai barang yang terjual baru inilah yang disebut sebagai COGS atau harga pokok penjualan. Kemudian berikutnya ditanya pula nilai barang jadi akhir. Maksudnya adalah saldo akhir atas finished goods. Lantas ditanya pula berapa unitkah jumlah saldo awal produk jadi yang ada di gudang pada periode ini. Berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, perhatikan kalau ini adalah nilai, ya, nilai. Kalau yang ini, nomor yang berikutnya ini yang ditanya adalah jumlah fisik. Jadi beda ya, antara nilai dengan jumlah fisik itu lain. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya, berapakah nilai cost per unit atau unit cost? Cost per unit atau saya singkat UC, unit cost, itu adalah total cost dibagi dengan kuantitas. Kalau di sini yang ditanya adalah cost per unit atas produk yang terjual, bukan cost atas produk yang berhasil dibuat atau diselesaikan, karena itu beda ya, beda. Bisa jadi sama, tapi beda pun tidak ada masalah. Tapi jangan kemudian disimpulkan pasti sama, oh tidak ya. Kemudian berapakah harga jual per unit atas produk PT ABC? Nah, harga jualnya berapa? Ya, harga jualnya berapa? Oke, itu 9 pertanyaan yang kalau kita sudah pahami, maka kemudian kita naik ke step atau langkah yang berikutnya, yaitu kita menjawab ya. Kita jawab masing-masing pertanyaan tersebut. Oke. Nomor 6. Tadi ditanya tentang direct labor. Saya singkat DL. Direct labornya berapa sih yang dioccupied, yang dibayarkan oleh PT ABC pada periode ini? Oke. Gimana cara mengerjakannya? Oke, saya tulis di sini total manufacturing cost. Total manufacturing cost itu sudah kalian pelajari, sudah kita pelajari, itu pasti hanya terdiri dari 3 items, yaitu direct material, direct labor, dan factory overhead. Tadi diketahui total manufacturing cost-nya adalah 150.000. Direct material, direct labor-nya nggak diketahui. Tapi tadi diketahui, kita sudah tulis ada prime cost sebesar 110.000, dan prime cost kalian paham, biaya utama bahasa Indonesianya itu adalah direct material dan direct labor atau gabungan dari direct material dan direct labor. Sehingga bisa kita tuliskan di sini 110.000 yaitu DM plus DL ditambah dengan FOH. Maka secara mudahnya kita menemukan bahwa FOH-nya adalah 40.000. Dan kita ingat tadi di sini ada hint, ada
clue bahwasanya perbandingan antara direct labor dan FOH adalah 3:2. Oke, FOH-nya sudah diketahui nih, 40.000. Maka kita hitung dan kita menemukan DL-nya adalah sebesar 60.000. Ini DL-nya. Ini step-step mengerjakannya dan harus kita tulis dan harus kita jelaskan sehingga orang yang membaca kerjaan kita ngerti, oh ternyata seperti itu asal muasalnya. Oke ya. Nah, itu direct labor-nya ketemu 60.000. Berikutnya, nomor berikutnya tadi ditanya factory overhead. Factory overhead, oh fortunately sudah kita jawab di hitungan di atas, yaitu 40.000. Tadi kan diketahui 150.000, prime cost-nya 110.000, sehingga FOH-nya berapa? FOH-nya adalah 150.000 minus 110.000 sama dengan 40.000. Oke. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, walaupun tidak ditanya di soal ini, adalah total FOH-nya adalah 40.000 totalnya. Nah, rinciannya berapakah item-item FOH? Rinciannya berapa masing-masing besarannya? Tadi sudah diketahui indirect materialnya 10.000, indirect labornya 5.000. Dan ada juga depreciation expense untuk pabrik factory sebesar 12.000. Kalau kita jumlahkan 10 tambah 5 tambah 12 adalah 27.000. Sementara total FOH-nya adalah 40.000. Maka kita tahu, masih ada biaya FOH indirect manufacturing cost yang lainnya sebesar 13.000 karena totalnya 40.000. Nah, ini saya singkat menjadi other FOH. Ini macam-macam, masih ada rinciannya lagi macam-macam. Pak, apakah tadi depreciation untuk yang store, untuk yang toko tadi ini dimasukkan? Jawabannya tidak. Ini bukan bagian dari manufacturing cost. Ingat, yang namanya produksi itu adalah mulai dari raw material sampai dengan kemudian dia berubah menjadi finished good. Kalau dia terkait dengan toko, itu terkait lagi dengan penjualan, bukan lagi terkait dengan masalah produksi, sehingga ini tidak masuk. Ini bukan part of manufacturing cost. Nah, berikutnya nomor 8. Nomor 8 tadi ditanya mengenai berapakah total nilai barang yang selesai diproses sepanjang periode ini. Atau tadi sudah saya singgung, itu namanya adalah cost of goods manufactured. Kalau kita berbicara tentang COGM, cost of goods manufactured, berapa sih barang yang berhasil diselesaikan, dikerjakan dan paripurna pada periode ini? Maka kita akan lihat sisi proses. Kan ada 3 ya, menurut konsep IPO. Sudah saya jelaskan konsep IPO, tentunya kalian sudah paham, input, proses, dan output. Di sisi proses itu diwakili oleh akun yang namanya work in process ya, atau barang dalam pengerjaan. Maka yang paling atas ada WIP beginning. Kita tahu tadi saldo WIP beginningnya adalah 10.000, dari soal kita sudah ketahui. Kemudian manufacturing cost incurred, biaya produksi yang dikeluarkan pada periode ini totalnya 150.000. Ya, tadi di sini ada total manufacturing cost 150.000. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini akan menjadi total manufacturing cost yang ditempatkan pada periode yang bersangkutan. Totalnya 160.000. Ya, totalnya 160.000. Dan di soal tadi juga diketahui ada WIP endingnya 40.000. WIP endingnya 40.000. Maka kita bisa mencari COGM. Ya. Artinya, ini kan tadi 160.000 adalah biaya produksi yang ditempatkan, yang dicatat oleh si perusahaan pada sepanjang periode ini, mulai dari awal sampai dengan akhir, totalnya 160.000. Dan kok ternyata pada saat akhir periode tanggal 31, katakanlah demikian misalnya,
itu kok masih ada barang yang sudah diolah, sudah diproses tapi belum selesai, jumlahnya 40.000. Berarti, loh, ini selisihnya kemana? Tentu saja jawabannya simple. Selisihnya ke atau barang yang diolah itu telah berubah menjadi barang jadi atau telah selesai, telah paripurna. Itulah yang disebut sebagai cost of goods manufactured. Sehingga cost of goods manufactured-nya, COGM-nya adalah 120.000. Sampai di sini paham ya? Mudah ya ternyata ya. Oke. Berikutnya yang ke-9 tadi ditanya, dan pertanyaannya adalah total nilai barang yang terjual sepanjang periode ini atau COGS. Kalau kita berbicara tentang COGS, maka kita akan lihat di sisi output. Sisi output diwakili oleh finished goods. Oke, kita lihat. Awalnya ada FG beginning. FG beginning atau finished goods beginning nilainya 16.000. Tadi 16.000 sudah diketahui ya. Oh iya, sudah diketahui. 16.000. Kemudian COGM 120.000 dari perhitungan sebelumnya, 120.000. Kemudian kalau ini kita jumlahkan, namanya adalah barang yang tersedia untuk dijual. Pak, logikanya bagaimana Pak? Oh, enggak usah dihafal ya, ini cukup di logika saja. Ya, cukup di logika saja. Bahwa pada tanggal 1, katakanlah demikian, kita punya saldo barang jadi yang belum laku terjual 16.000. Sepanjang periode ini, kemudian perusahaan berhasil menyelesaikan barang sebesar 120.000. Maka logikanya kalau kita jumlahkan akan menjadi barang yang siap untuk dijual pada periode ini, yaitu sebesar 136.000. Oke. Nah, terus COGS-nya, oh ini yang ditanya. Ini asumsikan ini belum ada ya, angka ini belum ada. COGS-nya, oh ini yang ditanya. FG ending-nya apakah sudah ada di atas? Diketahui? Oh, belum ada ternyata. Finish good ending-nya belum ada. Loh, berarti nggak bisa dikerjakan dong. Ini awalnya nih kosong nih. Ya, nggak bisa dikerjakan dong. Nggak bisa, karena ini ada dua variabel yang tidak diketahui. Terus bagaimana cara kita mengerjakan? Ingat bahwa tadi ada hint bahwasanya gross profit rasionya 20%. Oke, sekarang kita lihat format baku sederhana dari laporan laba rugi atau income statement. Yang paling atas ada sales, kemudian di bawahnya ada COGS, kemudian di bawahnya lagi ada gross profit. Yang ini ya. Ini kalau income statement atau laporan laba rugi di perusahaan manufaktur kita simplified, kita sederhanakan, maka akan seperti ini. Tadi diketahui GPR-nya adalah 20%, gross profit rasionya. Gross profit rasio tadi sudah saya sampaikan, itu adalah gross profit dibagi dengan total sales atau sales revenue, sehingga namanya menjadi gross profit ratio. Ini namanya analisis vertikal. GPR itu adalah gross profit dibandingkan dengan sales. Tadi 20%. Oke. Kalau begitu, kalau gross profitnya adalah 20% dari sales, maka tentu saja salesnya 100%. Cara gampangnya kan begitu. Maka COGS-nya kita tahu 80%. 80% dari apa? 80% dari salesnya dong tentunya. Oke. Apakah salesnya sudah diketahui? Kayaknya sudah. Oh iya, sudah. 160.000. Sehingga kita tulis di sini salesnya 160.000. Oke. Dan kemudian maka gross profitnya adalah 20% dikalikan 160.000 sama dengan 32.000. Oke, di sini ada 32.000, di sini ada 160.000, maka di sini nilainya adalah 128.000. Atau mudahnya, singkatnya adalah COGS-nya berapa? 80% dikalikan 160.000 sama dengan 128.000. Oke. Nah, maka ketemu COGS-nya 128.000. 128.000 saya oper ke atas sini. Maka saya taruh di sini. Barang yang tersedia untuk dijual 136.000. Nah, kemudian barang yang laku terjual sepanjang periode ini adalah nilainya 128.000. Maka
ada barang yang di akhir periode belum laku terjual. Nilainya berapa? 8.000. Inilah yang disebut sebagai FG ending, finish good ending, 8.000. Tapi poin kita yang ditanya di sini adalah COGS, maka jawabannya adalah 128.000. Oke, itu nomor 9. Berikutnya nomor 10. Nomor 10 tadi yang ditanya adalah berapakah nilai FG akhir yang ada di gudangnya si PT ABC. FG akhir. FG akhirnya berapa? Oh, tadi sudah dibahas. FG endingnya adalah 8.000. Lihat perhitungan di atas. Jadi tidak ada asal-usul perhitungan yang tidak jelas atau missing computation, tidak ada. Kita harus secara sistematis menuliskan langkah-langkah kita, ya. Jangan sampai nanti orang lain membaca tulisan kita tuh tidak ngerti. Kok bisa ketemu segini ya? Oh, kok bisa ketemu 8.000? Ini caranya bagaimana? Jangan, ya. Kita harus sistematis dan komprehensif. Oke, nomor 10 jawabannya adalah 8.000. FG ending, finish good endingnya adalah 8.000. Berikutnya, tadi nomor 11. Nomor 11 yang ditanya di sini adalah berapa unit jumlah saldo awal atas produk jadi yang ada di gudang FG miliknya PT ABC. Ingat, perhatikan yang ditanya di sini adalah jumlah unit. Sehingga ini berbicara tentang fisik barang, bukan berbicara tentang nilai barang. Oke, kita lihat. Jadi FG beginningnya bagaimana? Berapakah jumlahnya? Oke. Nah, saya sudah sampaikan, ini soal yang mudah sekali. Berbicara tentang cost flow, baik cost flow maupun physical flow, maka gunakanlah konsep keseimbangan. Konsep keseimbangan artinya adalah input harus selalu sama dengan output. Jumlah raw material yang dimasukkan itu harus selalu sama dengan output yang dikeluarkan atau output yang dihasilkan, baik secara jumlah fisik maupun secara nilai, harus selalu sama, tidak boleh berbeda. Oke. Yang ditanya adalah FG beginning. Oke ya, FG beginning. Kemudian jumlah barang jadi yang berhasil diproduksi berapa unit? Ada 750 unit. Tadi sudah kita tulis 750 unit. Oh iya, quantity produce-nya adalah 750 unit. Oke. Kemudian diketahui juga FG, barang yang terjual adalah 800 unit. Sudah diketahui di soal. Coba kita cek. Oh sudah, quantity sold-nya 800 unit dan FG ending-nya 50 unit. Oke. Kita perhatikan lagi di sini. FG sold-nya 800, FG endingnya 50. Maka ini merupakan output. Outputnya totalnya adalah 850. Nah, 850 ini tentunya harus sama dengan inputnya, yaitu 850. Sehingga kita perhatikan di sini FG, barang yang diproduksi 750. Harusnya input sama dengan output. Maka kita lihat berapakah FG beginningnya. Yuk, FG beginningnya berarti tinggal 850 dikurangi dengan 750 atau 100 unit. Ya. Jadi jawabannya FG beginning, finish good awalnya ada 100 unit. Oke, itu nomor 11. Berikutnya nomor 12. Nomor 12 kita lihat soal ditanya berapakah nilai cost per unit atau unit cost, saya singkat UC, atas produk yang terjual. Oke, kita kerjakan. Jadi berapakah cost per unit, saya singkat UC, ya. Kalau yang namanya cost per unit atau UC, tentu saja logikanya adalah total manufacturing cost dibagi dengan total kuantitas. Itu nanti akan menghasilkan cost per unit. Oke, kalau kita lihat tadi manufacturing cost-nya 150.000 kan totalnya. Kemudian kuantitas barang yang diproduksi adalah
KIP-nya adalah 750. Kalau kita bagi, maka akan ketemu cost per unitnya adalah Rp200 per unit. Tapi tunggu dulu, ini benar atau salah? Secara logika sepertinya hitung-hitungannya benar dan konsepnya benar, Pak. Nanti dulu. Saya tanya, apakah barang yang apakah biaya produksi yang dimasukkan ke pabrik, total biaya produksi yang dimasukkan ke pabrik itu pasti nanti akan semuanya menjadi barang? Maksudnya, apakah semuanya menjadi barang jadi? Tentu saja tidak. Buktinya, tadi di akhir periode ada barang yang masih belum jadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah barang yang kalau sudah jadi, diproses, dibuat itu kemudian lantas langsung bisa terjual? Jawabannya tidak juga. Jadi tidak ada korelasi langsung antara biaya produksi yang ditempatkan atau biaya produksi yang dikeluarkan atau manufacturing cost yang dikeluarkan, yang dibayarkan dengan cost per unit atau biaya atas satu unit barang yang dijual. Enggak ada, tidak ada. Manufacturing cost itu adanya di sisi input. Kemudian kalau kita berbicara tentang barang jadi atau FG, itu adanya di sisi output. Jangan kemudian secara langsung atau tiba-tiba mengaitkan antara sisi input dengan sisi output. Tidak bisa. Loh Pak, kenapa tidak bisa? Karena di tengah-tengahnya ada sisi proses. Sisi prosesnya belum diperhatikan, belum dimasukkan dalam perhitungan kalau seperti itu. Loh Pak, terus bagaimana dong? Ya, ini perhitungannya salah, jangan dipakai. Ini logikanya tidak make sense, tidak nyambung. Ya, logikanya nggak masuk. Terus bagaimana dong Pak kita mengetahui cost per unitnya atas barang yang terjual? Oh gampang, tenang aja. Oke, ini jawabannya yang benar. Cost per unit atas barang yang terjual itu adalah keseluruhan total COGS, nilainya berapa, dibagi dengan jumlah unit barang yang terjual. Itu nanti pasti akan ketemu berapakah cost per unit atas barang yang terjual. Jadi untuk setiap satu unit barang yang terjual, itu costnya tuh berapa, biaya produksinya berapa. Bukan harga ya, ini bukan harga. Cost itu beda dengan harga. Oke, tadi sudah kita dapat COGS-nya adalah 128.000. Itu total COGS. Ya, kalau COGS itu berbicara tentang barang yang terjual ya. Bukan berbicara tentang barang yang diproduksi atau bukan berbicara tentang biaya produksi yang ditempatkan atau yang dibayarkan, bukan. Oke. Sehingga cost per unitnya adalah 128.000 dibagi 800 quantity sold ya. Ketemunya adalah Rp160 per unit. Itu adalah cost per unit. Atau ini kita menjawabnya dengan melihat sisi output. Atau kalau kita melihatnya dari sisi proses, bisa enggak Pak? Bisa ya, bisa juga. Yaitu cost per unitnya adalah COGM dibagi dengan quantity produced. Nah, perhatikan di sini, hati-hati. COGM, cost of goods manufactured, biaya atas barang yang diselesaikan pada periode tersebut, pada periode ini, itu COGM dibagi dengan quantity produced. Nah, kalau ini apple to apple. Kalau yang tadi COGS dibagi dengan quantity sold, QS, itu juga apple to apple. Tapi kalau COGS dibagi dengan QP, quantity produced, nah itu salah. Tidak make sense. COGS berbicara tentang barang yang terjual, quantity produced berbicara tentang fisik barang yang diproduksi. Atau sebaliknya, COGS dibagi dengan QS, wah itu ngaco juga. Kenapa? COGM berbicara tentang
barang yang berhasil diproduksi, yang berhasil diselesaikan. Belum tentu terjual. Sementara QS, quantity sold, itu berbicara tentang barang yang terjual. Jadi tidak apple to apple ya. Oke. COGM dibagi dengan QP, hasilnya sama, Rp160 per unit. Nah, inilah cost per unit atas barang yang dijual, berhasil dijual, atau yang diproduksi pada periode ini. Jadi jawabannya adalah Rp160 per unit. Itu nomor 12. Kemudian yang nomor terakhir, nah ini baru ditanya tentang selling price. Coba kita lihat pertanyaannya, berapakah harga jual per unit atas produk PT ABC di periode ini? Nah, kita asumsikan ini tidak ada diskon, kemudian harganya konstan sepanjang periode. Maka kita bisa hitung selling price atau harga jualnya. Oke. Gimana Pak cara menghitungnya? Oh, mudah sekali. Simple. Selling price-nya adalah sama dengan total sales, total revenue from sales dibagi dengan quantity sold. Bukan quantity produce ya. Sekali lagi bukan quantity produce. Kenapa? Karena produce itu belum tentu sold. Oke. Maka total salesnya tadi sudah diketahui. Sales revenue-nya adalah 160.000. Quantity sold-nya 800, sehingga harga jual per unitnya adalah Rp200 per unit. Ya, Rp200 per unit. Oke, ada yang menarik di sini. Tadi kalau kita pakai perhitungan yang salah tadi untuk soal nomor 12, soal yang sebelumnya, perhatikan di sini ketemunya tadi kan hitung-hitungan yang salah ini adalah Rp200 per unit. Ini adalah menurut hitungan ini maksudnya adalah bahwa barangnya ini, setiap satu unit barang ini dia punya biaya produksi Rp200. Kemudian perhatikan di sini, harga jualnya kok sama Rp200 per unit. Oke, maka apa kata dunia? Apakah ini make sense? Biaya produksi per unitnya 200, kemudian harga jual per unitnya 200. Tentu saja ini sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa? Perusahaan ini adalah perusahaan yang tujuannya untuk profit oriented, untuk memaksimalkan laba, generating profit. Kalau biaya per unitnya 200, kok sama dijual juga 200 per unitnya? Kemudian pertanyaan kita mudah. Loh, labanya berapa? Berapa profitnya? Berapa keuntungannya? Kan itu tidak masuk akal. Paham ya? Jadi tidak mungkin dong antara cost per unit itu sama dengan selling price. Tentu selling price akan pasti selalu lebih tinggi, lebih besar daripada cost per unit atas barang yang diproduksi. Ya, tidak bisa. Oke, dapat dipahami? Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum.